tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Apa yang diucapkan tadi sahabatmu kepadamu, dalam nama Yesus jadi. Kita semua di ruangan ini adalah biji matanya Tuhan. Kita semua di sini dipanggil untuk umat pilihannya. Umat pilihan. Dari 280 juta di negeri ini, hanya sedikit dipanggil Tuhan menjadi umat pilihannya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan itu. Wow, betapa berharganya saudara. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Makasih. Hari ini, nah di ibadah yang kedua ini agak rileks ini. Waktunya bisa santai, khotbahnya bisa santai. Nah hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang sehari-hari belakangan ini terjadi di Indonesia. Ya. Ada pinjol, ada judi online yang tahun 2023 kemarin, tahu saudara berapa? 327 triliun peredaran judi online di negeri ini. Nah oleh karena itu saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini tentang bagaimana mengatasi masalah keuangan keluarga. Mari kita baca di 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 11. Tadi kata-kata pujian tadi, firman Tuhan itu kalau saudara percaya maka jadi. Nah sekarang saya bertanya kepada saudara, saudara percaya firman Tuhan? Saudara percaya sungguh-sungguh firman Tuhan? Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Sekarang mari kita baca firman Tuhan yang hidup itu. Ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Pada saat saudara dan saya lahir. Saudara dan saya tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Demikian juga pada saat besok kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara juga enggak bisa membawa apa-apa keluar. Ini firman Tuhan. Saudara harus camkan itu. Bahwa saudara datang ke dunia ini. Begitu saudara lahir. Saudara dan saya enggak membawa apa-apa. Dan besok kalau kembali kepada Bapa, saudara juga tidak membawa apa-apa. Saudara harus camkan itu. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian itu firman Tuhan katakan cukuplah itu. Kemudian ayatnya yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang mau ingin kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang ingin kaya di tempat ini? Enggak ada ya. Karena siapa yang mau ingin kaya, itu akan jatuh ke dalam pencobaan. Karena kalau orangnya ingin kaya itu dengan segala cara dia lakukan. Menyimpang dari iman juga enggak apa-apa asal jadi kaya. Oke, 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Siapa yang butuh uang? Angkat tangan. Enggak, jangan takut-takut. Saya juga butuh uang. Karena tadi dia bilang cinta ini sekarang enggak berani. Jadi ingin jadi kaya jangan. Tapi butuh uang, butuh enggak? Mega butuh uang? Butuh. Saya juga butuh uang. Enggak ada uang kita enggak bisa sampai ke sini. Beli bensin, naik angkot. Iya kan? Ibu-ibu bedaan. Itu semuanya uang. Uang itu perlu. Tapi kalau cinta uang, itu yang enggak boleh. Kalau saudara mencintai uang, artinya saudara lebih mencintai uang daripada Tuhan. Itu yang Tuhan enggak mau. Jadi uang perlu. Ya Metia, kalau enggak ada uang, Komsel
kompak nggak ada makanan tuh. Nggak ada babi panggang tuh. Wah, ketawanya pada sebelah sana. Tapi jangan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dengan memburu uang itu orang menyimpang dari iman. Segala cara dilakukan, korupsi dilakukan, apa saja dilakukan. Mati pun orang lain gak apa-apa, asal doang. Nah, ini udah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi hai engkau manusia Allah, tetapi hai engkau umat pilihan Tuhan yang hadir di ruangan ini. Jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi? Cinta uang. Apa yang dijauhi? Ingin cepat kaya, dijauhi. Tetapi kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, rajin beribadah, rajin komsel, rajin baca firman Tuhan. Itu kejar. Kejar kasih, mengasihi sesama, kejar itu. Dan kelembutan. Ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Pesannya seperti ini, saudara. Jadi jangan saudara ingin kaya. Tapi yang saudara kejar adalah ibadah, rajin beribadah, rajin kompak. Yang sudah 4 kali sebulan kompak, angkat tangan. Baru 3 ya. Nah, Meiti katanya mau 4 kali katanya. Tepuk tangannya kok tanggung-tanggung gitu. Ini yang harus dikejar. Saya tadi ngomong, kami keluarga 2 kali sehari mesbah keluarga. Kejar. Nggak bisa jam begini mundur dikit nggak apa-apa. Tapi 2 kali sehari. Setiap kita komsel, bukan komsel, mesbah keluarga, lawatan Tuhan terjadi. Tahu saudara, nyimpang dikit nih. Kita waktu nyanyi lagunya Israel, apa namanya? I give you all the glory. Itu hadirat Tuhan turun. Saya nangis, Sari nangis, kami nangis. Tahu saudara, pada saat hadirat Tuhan turun, yang di Jamaah Sari beda. Tuhan bicara kepada Sari beda, Tuhan berbicara kepada saya beda. Waktu kami sharing, Pak, aku tadi kata Sari, apa? Waktu kita nyanyi tadi, I give you all the glory, I worship you. Itu Tuhan bilang kepada aku, Pak, jangan takut. Burung di udara saja aku pelihara, kata Tuhan. Apalagi engkau. Pada saat nyanyi itu, ada suara Tuhan kepada dia. Jangan takut dalam hidup ini. Burung di udara saja aku jaga. Bunga bakung aku pelihara, indah. Apalagi engkau. Jangan takut. Itu yang didapat. Yang saya dapat apa tadi? Pada saat I give you all the glory, saya itu ngelihat, waduh, saudara mungkin ketawa Pak Purwako atau ngelantur. Saya lihat Jupiter, saya lihat Mars, saya lihat bulan, saya bintang. Begitu banyak, nggak ada yang tabrakan. Betapa Allahku itu luar biasanya. Coba, nggak ada tabrakan. Dia ciptakan dunia ini sempurna. Sangat sempurna. Dia berikan udara yang gratis, nggak bayar. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Sempurna benar. Terus saya terbayang waktu pujian itu. Dunia ini kan bulat. Bukan dunia ini, bumi ini kan bulat. Air kok nggak tumpah gitu. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi di bumi itu. Itu siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan. Itu Allahmu, itu Allahku. Itu Bapamu, itu Bapakku. Sempurna. Kalau udah begitu apa yang kau takutkan? Dunia
bisa bikin seperti itu. Dia berikan udara yang begitu sempurna. Saya bilang terima kasih Tuhan. Makanya saya bilang I give you all the glory. Oleh karena itu saya persembahkan, saya berikan kepadamu kemuliaan. Kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Itu makanya mari cari Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari rajin beribadah, rajin berkonsel. Pada saat engkau berkonsel, pada saat engkau ibadah kayak begini, hadirat Tuhan. Dan ada sesuatu yang membawa saudara. Tuhan akan bicara kepada saudara, apa yang harus engkau perbuat, apa yang harus engkau lakukan. Kalau engkau lemah, engkau akan dikuatkan. Kenapa? Karena engkau, firman Tuhan katakan, kejarlah itu. Kejarlah ibadah, kejar baca firman Tuhan, kejar yang menyukakan hati Bapa di sorga. Sekarang, saudara kasih Tuhan, sebenarnya rindu kita ini, keluarga kita semuanya harmonis. Tapi ada yang gak mau saudara harmonis, siapa itu? Si iblis. Dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Salah satu caranya dari segi keuangan. Perceraian di Indonesia umumnya mayoritas akibat keuangan. Akibat masalah keuangan. Rumah tangga cekcok, rumah tangga ribut karena keuangan. Nah oleh karena itu saya tahu saudara di Alkitab ada 2350 ayat tentang keuangan. Betapa pentingnya tentang keuangan ini. Saya ulangi. Di ayat-ayat ada 2350 tentang keuangan. Ada 36 perumpamaan. 16 perumpamaan tentang keuangan. Nah sekarang mari kita belajar. Masalah keuangan dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga bila terlilit hutang. Waktu saya bikin ini kenapa ya? Karena itu tadi. Karena begitu banyak orang sekarang ini. Saudara mungkin ikutin belakangan ini bagaimana mahasiswa di IPB Bogor. Terlilit utang mahasiswa. Belakangan mahasiswa di ITB terlilit utang. Kenapa? Karena pinjol. Pinjol sekarang ini apa namanya aplikasi digital itu sebentar aja nongol di HP kita nongol. Mau saudara pinjam gampang, kalau ke bank kan sulit, harus bawa ini enggak, tinggal pencet-pencet aja keluar. Tapi bunganya tingginya setengah mati. Dan ada kalanya dia enggak mau dibayar pokoknya. Kenapa? Karena bunganya gede. Saudara terus bayar terus. Ini kecekik. Dan tahu saudara, tahun 2023 yang lalu, 327 triliun di Indonesia ini. Apa namanya? Perputaran uang karena judi online. Dan itu semua menyengsarakan orang. Nah, di ruangan ini saya lihat wajah-wajahnya ini kayaknya nggak ada orang yang kena pinjol, nggak ada ini. Saya lihat wajah-wajahnya ini juga nggak ada yang senang judi online ini. Lihat wajah-wajahnya. Karena itu menyengsarakan. Sangat menyengsarakan. Nah oleh karena itu saya tadi ada catatan, ini dari Kominfo itu, jadi bukan ngarang ini, dari Pak Budi Ari. Anak muda di Indonesia itu doyan pinjol. Anak muda di Indonesia itu juga ternyata doyan judi online. Ada 2,7 juta generasi Z sama milenial yang terseret karena judi online sama pinjol itu. Itu tidak sedikit, 2,700.000 orang. Nah oleh karena itu saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau sudah terlilit utang, itu
nggak bisa berpikir. Mau berbisnis juga, belajar juga nggak tenang. Tapi saya percaya kita di sini nggak ada satu pun terlilit dengan judi online dan nggak ada yang pinjol. Sekarang mari kita belajar kenapa sih hutang menumpuk, karena apa? Kenapa hutang bisa menumpuk? Salah satu, mari kita baca, karena gaya hidup yang mewah. Gaya hidup yang mewah, Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Saudara tadi katakan saudara percaya firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan? Kalau saudara, ini firman Tuhan. Orang yang senangnya bersenang-senang, berfoya-foya, happy-happy. Firman Tuhan katakan, bukan kata saya. Akan berkekurangan. Akan berkekurangan. Salah satu contoh gaya hidup mewah itu apa? Kan sekarang ini banyak orang makan di restoran, foto. Nah, sini nggak ada orang gitu. Saya Seni pernah ngomong ke saya, Pak Purba tiap tahun ke Inggris, wisuda anak, kok nggak ada masuk ke apa namanya? Seni bilang, kok nggak ada di HP. Saya bilang, ya masa saya makan, halo gitu, enggak lah. Jadi dengarkan ini. Jadi orang yang suka bersenang-senang, suka sering jalan-jalan. Tapi jangan salah ya, kalau saudara punya uang nggak apa-apa, silakan. Silakan, no problem. Nah tapi kalau saudara jalan-jalan liburan utang. Nah saudara makan di restoran, terus pakai gesek-gesek. Gesek-gesek juga nggak apa-apa, langsung yang gesek yang apa namanya pay later itu loh, apa namanya, yang ada minimum apa, udah ditagih, ada bisa bayar minimum, jadi nggak dilunasin. Itu yang tersisa itu bunganya tinggi, Rek. Itu 3,5%, ada yang 4%. Kalau bisa langsung dilunasin aja. Tapi kan orang dicicil berbulan-bulan. Ini salah satu kenapa hutang itu bertumpuk-tumpuk. Nah kemudian ada kan Instagram. Di Instagram kan ada lagi, saya nggak usah sebutkan namanya, orang influencer, tas Hermes. Kalian pasti udah tahu itu. Itu 1 miliar itu tasnya yang gini-gini tuh. Nah terus saudara terpengaruh. Ya nggak seharga gitu, nggak apa-apa lah, tapi mendekati. Saudara kempes. Jangan ikut-ikutan. Nah apalagi di televisi. Ngeri, ada rumah mewah di Bali. Tinggal 10 lagi nih. Siapa duluan dia dapat? Wah, tergiur. Wah bahaya itu. Begitu saudara masukkan uang, hilang itu uang. Ada di Sentul. Waduh, sampai sekarang teman saya itu sampai sekarang belum dapat rumah. Dan bayar. Saudara kasih. Orang yang suka bersenang-senang, berhappy-happy, enjoy. Itu awal malapetaka. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi tidak bijaksana. Nah, kalau saudara mau investasi boleh, tapi harus yang bijaksana. Saya mau kasih tahu kepada saudara ada beberapa. Tadi saya sampaikan yang pertama. Saudara kalau investasi bukan di bidangmu, hati-hati. Boleh aja saudara investasi bukan di bidangmu, tapi pakai konsultan yang ahlinya. Tapi kalau bukan, jangan. Ada teman saya, tadi saya cerita, saya nggak usah sebutkan namanya. Dia tamatan masternya dari Amerika. Teman dekat saya, mau bunuh diri.
Kenapa? Karena dia pinjam uang dalam satu bank untuk membangun penggilingan padi. Apa namanya kalau penggilingan padi itu? Di Cirebon, dia utang ke bank. Ternyata alat yang dia beli untuk penggilingan padi itu dari Thailand, itu berasnya pun, kan beras itu biasanya ada kulitnya, bukan kulit paling luar, di berasnya biasanya ada kulit. Itu pun habis. Jadi nggak ada lagi yang kulit yang paling yang putih itu udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada satu pun orang yang punya padi datang membawa ke penggilingan padi ini. Sehingga nggak ada pemasukan. Dia harus bayar cicilan ke bank. Naik. Dia mau bunuh diri. Nah saya bilang, masa begitu aja kau bunuh diri? Kau punya apa? Bapaknya punya rumah di Jalan Dharma Wangsa. Pada saat itu mau disewa duta besar dari Pakistan. Tapi nggak jadi karena Perdana Menterinya Pakistan yang perempuan itu ditembak mati. Nggak jadi. Saya bilang udah, you jual aja. Tapi itu punya papaku. Iya, kasih tahu sama adik. Mau dia punya 2 adik. Nego sama adik. Udah jual ini, murahan dikit juga nggak apa-apa. Akhirnya dijual 11 miliar. Bayar segera ke bank ini. Sehingga kau tenang. Nanti kau perbaiki mesin penggilingan padimu itu biar jangan juga habis. Yang putih-putihnya pun hilang semua. Nanti ada pemasukan kamu bagi-bagi sama adik-adikmu. Itu dia lakukan. Kenapa? Karena bukan bidangnya. Hati-hati bisnis investasi kalau bukan di bidangmu. Ada teman saya lagi saat ini. Dia dapat pensiun, dapat uang besar dari perusahaan. Dia bikin bisnis kayak semacam karaoke. Tapi yang ya kan Raffi Ahmad juga bikin ini, Anang bikin karaoke. Ikut-ikutan bikin begitu. Karena anak ini bisa gitar. Bisa fluid, bisa macam-macam. Jadi dia pikir dia bikin karaoke, nanti dialah yang tukang nyanyinya. Tukang nyanyinya dia bisa. Tapi beli beras, beli daging, beli macam-macam dia kan nggak tahu. Nggak jalan kasih. Sewa rumah, tempat. Semuanya hilang. Hati-hati investasi kalau bukan di bidang. Hati-hati. Tapi saudara tertarik, ya saudara harus pakai orang ahlinya membantu saudara. Nah, yang lain belakangan ini banyak tawaran untuk saudara mau investasi. Dia bilang, mari investasi di sini. Tawaran 100 juta dalam waktu 9 hari menjadi 200 juta. 9 hari, 3 bulan. Nah saudara tertarik, saudara masukkan, hilang uangmu itu. Mana ada di dunia ini, nggak ada bandar itu. 100 juta dalam waktu 3 bulan jadi 200 juta. Nggak ada itu, jangan percaya. Iming-imingan yang menggiurkan kayak begitu, saudara jangan percaya. Kalau saudara investasi yang nggak bijaksana kayak begini, maka hilang uangmu. Maka engkau akan semakin susah. Oke, jadi itu yang sekarang mari kita baca ayatnya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara harus ciptakan dirimu, orang bisa percaya kepada saudara. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan kepingin cepat kaya. Seperti tadi, waktu kita baca ayat di 1 Timotius tadi, jangan ingin cepat kaya, tergesa-gesa. Orang tergesa-gesa, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya ada ayatnya bisa dikeluarin enggak? Amsal 19 ayat 2b. Amsal 19. Amsal 19 ayat 2. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kalau saudara tadi melihat di televisi ini rumah di Bali begini murah, begini. Ada di Sentul begini. Terus langsung 10 yang pertama dapat kalau enggak. Nah saudara, kalau saudara tergesa-gesa, firman Tuhan katakan, bukan kata saya. Cuma tampilkan Amsal 19 ayat 2 tadi. Nah lihat, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah.
Jadi saudara kalau mengambil keputusan apalagi untuk hal-hal yang besar, saudara nggak boleh tergesa-gesa. Saudara harus pertimbangkan matang-matang. Hitung benar-benar. Nah, ada satu lagi, Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5. Untuk mendukung ini. Amsal 21 ayat 5. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi saudaraku yang kekasih, hari ini saudara jangan mengambil keputusan tergesa-gesa. Tergesa-gesa kepingin kaya, tergesa-gesa kepingin untung besar. Saudara, ini firman Tuhan katakan, pasti saudara salah langkah. Pasti saudara salah langkah. Itu investasi yang tidak bijaksana. Jadi hutang menumpuk, kenapa? Karena investasi tidak bijaksana. Yang kedua, yang ketiga, royal berbelanja. Siapa yang royal berbelanja di sini? Saudara, gini. Sekarang ini aplikasi digital itu, kita nggak cari aja muncul di screen HP kita muncul. Nah, saudara kalau langsung tertarik, langsung beli, bahaya. Saya sempat kena, makanya saya kasih tahu kepada saudara. Nah, jadi oleh karena itu saya punya tip gini. Sebelum berbelanja, saudara lihat di HP, saudara tertarik, saudara saya kasih 3 tip. Tip pertama, saudara harus tanya dalam hatimu, yang ada di HP-mu itu, apa benar-benar saya butuh barang ini enggak? Benar butuh enggak? Barang ini prioritas enggak untuk saya? Bijaksana enggak? Cocok enggak waktunya sekarang saya memiliki barang ini? Dengan 3 pertanyaan itu, maka saudara akan tidak tergesa-gesa memesan sesuatu. Anak saya sering, Pak aku mau begini, ya apa perlu? Coba pertimbangkan, apa perlu benar sekarang? Baru ngomong begitu, enggak usah Pak. Nah, ini bagi orang yang royal belanja. Kemudian sekarang untuk bisa menghindari pemborosan atas hidup konsumtif. 1, buat dulu daftar yang kita mau beli. Saudara harus buat daftar apa yang saudara mau beli. Jadi saudara mau ke Pondok Indah Mall atau ke Aeon, saudara mau beli apa di sana? Saudara bikin daftar. Jadi jangan jalan-jalan toko tiap jalan, apalagi saudara udah pegang-pegang, itu bahaya itu. Wah itu ada yang orang ketawa itu. Jangan barang di toko saudara pegang. Pegang, gini. Saudara bisa kepengaruh itu. Tadi pagi saya cerita, saya waktu liburan ke Paris, kita ke Lafayette. Itu pusat Hermes, pusat segala macam. Dari miliaran, ratusan, sampai paling murah mungkin 60-70 jutaan ada. Nah istri saya ambil itu, tas itu yang agak kecil. Dia mulai gini di kaca. Nah saya suaminya, berarti istri saya udah senang ini. Saya bilang bungkus saja mah. Take it, ambil. Dia ambil, saya bilang ambil aja. Tapi istri saya remnya rem pakem. Dia bilang anakku masih kuliah, enggak. Padahal saya suaminya, saya bilang bungkus ambil. Dia udah 2 kali, 3 kali begini. Ya 3.000, saya ingat persis $3.350. Sekarang berapa itu? 60 ya 65 jutaan lah. Saya bilang bungkus, ambil. Tapi dia lihat anaknya masih 2 lagi belum berkeluarga, masih kuliah. Saya bilang ambil bungkus. Nah saudara kalau ke toko jangan pegang-pegang. Bahaya. Dan saudara kalau mau ke Pondok Indah, saudara mau beli apa? Bikin daftar dulu. Tahu tokonya 7 toko itu, selesai beli langsung pulang.
Tapi ibu-ibu, ya ibu, maaf, ibu-ibu kan enggak. Keluar dari toko ini ke toko sana. Keluar dari sini ke toko sana. Keluar dari sini ke toko sana. Keliling berjam-jam. Akhirnya yang nggak perlu juga dibeli. Bonyok suamimu. Ya, jadi Bu bikin daftar, jangan sentuh. Kalau tidak mau belanja jangan ke mall. Jangan ke toko, di rumah aja. Kan ibu-ibu bilang cuci mata Pak, bahaya itu. Cuci matamu itu yang bahaya. Yang tadi Hermes begini nih. Kalau remnya nggak pakai, lewat itu 60 juta itu. Setahun sekali belum tentu dipakai. Kemudian hati-hati dengan shopping online. Sekarang aplikasi digital itu aduh mudah banget. Murah. Apa saja ada di situ. Semakin saudara sering kutak-kutik itu nongol terus tiap hari di HP-mu itu. Semakin sering kau pencet, semakin hari datang dia itu. Dan di sana namanya reklame pinter yang bikin iklan itu. Saya kena, makanya saya ngomong kepada saudara. Saya kan senang taman sekarang ini setelah pensiun ini. Ada nyabut rumput, begini dicongkel langsung keluar. Buatan Jerman. Wah, aku langsung pesan 2. Waktu datang, saya congkel, nggak keluar-keluar itu rumput itu. Yang lucunya lagi, ada reklame gergaji. Putus. Kayu sebesar tangan saya ini hanya 2 kali putus. Aku beli coba. Waktu saya beli, saya praktekkan 10 kali putus. Saudara, hati-hati dengan shopping online, hati-hati. Karena di situ, nah tadi saya cerita, ini malu sebenarnya saya. Saya beli, kalau saudara kalau celana blue jean yang asli di Pondok Indah, itu 1 juta, 1. Ini di HP saya itu nongol, blue jean asli, 98.000 1. Coba, aku beli 3. Aku pilih ukurannya ini nih. Tahu saudara setelah datang, blue jeans-nya itu, kalau nyuci, ngangkatnya saja nggak kok saking beratnya itu. Kalau yang 1 juta tadi ringan, cuci ringan bener. Jadi blue jeans asli itu ringan. Jadi bahaya shopping online itu. Saudara hati-hati. Saya ingatkan ini. Saya ingatkan, ya hati-hati. Hati-hati dengan barang murah. Tadi saya sudah sampaikan. Penggunaan kartu kredit. Nah sekarang beberapa langkah positif untuk memiliki keuangan sehat dalam keluarga. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Tuhanlah pemilik segala-galanya. Kita hanya punya hak pakai. Kita bukan pemilik, saudara kasih. Kita ini pengelola. Kalau sekarang ini, saudara punya ini itu, punya rumah mewah di Karawaci. Ya ini enggak nuduh orang loh ya. Atau dimanapun lah. Saudara punya mobil, saudara punya pabrik, saudara punya apa saja. Firman Tuhan katakan itu punya siapa? Punya siapa? Itu punya Tuhan. Semua yang ada di dunia itu punya Tuhan. Kita ini hanya punya hak pakai. Kita ini bukan owner, tetapi kita ini pengelola. Ya. Nah, sekarang karena ini semuanya milik Tuhan, Tuhan pasti lihat saudara dan saya pergunakan untuk apa? Itu milik Tuhan itu. Dan saudara harus bertanggungjawabkan karena itu bukan punya saudara, itu punya Tuhan. Saudara harus pergunakan yang Tuhan senangi.
Bukan yang saudara senangi, tapi yang Tuhan senangi. Karena ini bukan punya saudara, ini miliknya Tuhan, ini firman Tuhan. Saudara dan saya tadi sudah sepakat sama-sama bahwa semua yang kita miliki apapun itu adalah milik Tuhan. Nah, sedangkan kasih sekarang coba. Jadi sekarang apapun itu yang ada kita miliki itu anugerah dari Tuhan. Sekarang gunakan prinsip Alkitab untuk penggunaan daripada aset, dana, apapun yang saudara miliki. Pergunakan prinsip Alkitabiah. Mari kita baca yang pertama. Prinsip yang pertama menurut Alkitab itu paling adalah di 2 Korintus. Di 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan hal yang kelihatan. Memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Jadi saudara punya apapun di dunia ini yang kelihatan, itu hanya sementara. Bukan untuk kekal, tapi untuk sementara. Kembali lagi coba. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar utamakan perkara-perkara rohani yang kekal. Apa itu? Kalau saudara nabur sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu hal yang kekal. Kalau saudara berbagi sesuatu kepada orang yang memerlukan, itu hal yang kekal. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri. Saya mau cerita kepada saudara. Waktu pertama kami berkeluarga, ya masih muda, belum botak, rambutnya masih hitam. Saya dikasih oleh perusahaan mobil namanya TAF GT. Sekarang ini ada nggak TAF GT? TAF GT baru. Nah gereja kita itu banyak, GPD, banyak lumpur macam-macam. Kita ya biasalah sama dengan saudara. Istri saya itu beli tanah untuk gereja. Kemudian bangun, kalau saudara ke Tanjung Enim itu bukan kita, Tuhan melalui kita. Ya bisa ibadah 250 sama pastorinya 2 lantai. Dan dengan TAF GT itu kita hampir keliling semua pendeta-pendeta di Kabupaten Muara Enim. Itu kita datangi, bawa beras. Bawa mobil TAF GT itu. Saya lihat pendetanya, khotbahnya juga, bajunya kayak gitu. Saya beli jas. 10 pendeta, 20 pendeta, banyak pendeta di Kabupaten Muara Enim. Semua kita belikan. Dan tiap Natal saya semua kasih amplop kepada semua kepala-kepala. Dan sampai sekarang, baru beberapa ini yang lalu, ada orang mau beli bukan kapal, yang boot untuk penginjilan. Tuhan gerakkan, nggak nunggu lama-lama. Saudara, mari gunakan yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk hal-hal yang kekal. Bukan untuk kesenangan. Boleh saudara bersenang-senang. Tapi saudara harus pikirkan karena itu bukan milikmu, milik Tuhan. Jadi saudara harus pergunakan itu untuk kesenangan Tuhan. Sekali lagi, bukan menyombongkan. Ada orang gembala, nggak bisa bayar sewa rumah di Eropa sana. Saya nggak sebutkan kotanya, nggak enak, nanti ketahuan dia. Kalau nggak dia pulang ke Indonesia. Sewa rumah, tiap bulan saya kirim, tiap bulan. Saya kasih, mari pergunakan Tuhan yang percayakan kepada saudara. Untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Dan saya nggak pernah cerita, ini karena firman Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saya, bukan saya mau aku begini, enggak, bukan. Begitu Tuhan gerakkan, lewat. Begitu Tuhan gerakkan, jalan. Sampai sekarang, udah pensiun kayak begitu.
Karena saudara, apa yang saya miliki, apa yang saudara miliki itu milik Tuhan, bukan punyamu. Pergunakan itu untuk dia, untuk kemuliaan bagi dia, untuk hal-hal yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung aja ke Amsal 10, karena waktunya ini udah 11-19, langsung Amsal 10. Mengelola uang secara kitab. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudaraku yang kekasih, semua umat Tuhan di tempat ini, saudara harus rajin bekerja. Saudara harus rajin beribadah. Saudara harus rajin bikin komsel. Meti mau bikin 4 kali, Pak Ketua. Itu Meti bilang udah begini-gini tangannya mau 4 kali. Rajin berdoa, rajin bawa firman Tuhan, rajin bikin saya di rumah, rajin bikin mesbah keluarga 2 kali sehari, pagi sama sore. Kami usahakan terus. Dan pada saat kami mesbah keluarga, hadirat Tuhan, itu yang membuat kuat, itu yang membuat sukacita. Saudara harus rajin. Salah satu contoh yang rajin tadi pagi saya sampaikan. Saya kalau udah ke Jakarta gitu nyetir sendiri mikir-mikir. Saya pakai Grab. Grabnya udah datang. Saya naik ke atas. Pak Purba, Pak Pendeta Purba. Saya bilang siapa ini? Perempuan, ibu-ibu. Masih muda. Saudara kalau muda jangan ketawa. Masih muda. Loh, saya bilang ibu ini siapa? Loh, kok kenal saya? Nah rupanya kenalnya ya lewat YouTube begini nih. Terus ibu siapa? Saya ini dokter, Pak. Loh, kok dokter nge-Grab? Lagi tidak praktek. Suaminya juga kerja, dia dokter. Tapi pada hari itu dia tidak praktek, tapi dia punya mobil pribadi. Nge-Grab dia tuh. Rajin. Saudara harus rajin. Orang malas enggak dikasih Tuhan, enggak diizinkan untuk makan. Saudara harus rajin. Rajin bekerja. Nah bukan lagi saya, kalau cerita orang lain enggak enak. Saya waktu masih tugas, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kenapa rahasia umur 40 tahun diangkat jadi direktur? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Direktur utamanya pada saat itu Pak Kuntoro Mangku Subroto. Pernah jadi menteri. Dia direktur utama saya. Hari Kamis malam, jam 9 malam. Ditugasi saya ke Jakarta. Pur, aku gak bisa ke Jakarta ini. Yuk aja lah, mewakili saya rapat. Sama sini ya, sama dia sebut nama orang keuangan. Kalian berdua ke Jakarta. Udah jam 9 malam tuh. Udah langsung pesan, protokol suruh pesan tiket pesawat pertama Palembang, Jakarta. Kita berangkat dari Tanjung Enim, itu udah jam 3 pagi. Nah bukan itu yang mau saya sampaikan kepada saudara. Saya sampaikan kepada saudara, selesai rapat saya langsung pulang. Saya langsung pulang, hari Sabtu pagi-pagi sama istri saya jalan-jalan gini. Ketemu sama Kuntoro, yuk gak jadi ke Jakarta. Jadi, kok udah di sini? Ya selesai rapat aku langsung pulang, Pak. Si Ano, waduh gak tahu. Nah, yang satunya baru minggu malam baru balik. Orang inilah yang angkat saya jadi direktur umur 40 tahun. Membawahi batu bara seluruh Indonesia. Termasuk KPC, semua dulu di bawah Bukit Dasar. Saudara harus rajin. Saudara harus rajin belajar. Rajin bekerja, jangan bermalas-malas. Saudara rajin. Dan itu saya ngomong sama anak saya Iman. Man, kau tempat mau kerja ini anggap punyamu. Jangan kau anggap engkau karyawan untuk digaji. Anggap punyamu. Datang sebelum mulai kerja. Dan pulang, orang udah pulang biarin kau kerjakan terus. Nah suatu saat saya mau cerita kepada saudara. Orang yang rajin. Rupanya suatu saat dia belum pulang, masih kerja. Owner, bukan direktur, owner, pemilik. Dia lihat kok ada ruangan lampu masih hidup. Dia datangin, Iman masih di dalam, masih kerja. Nah kembali dia ke ruangannya, bawa whisky, musim dingin. Tos mereka berdua.
minum whisky. Tahu saudara, bukan sekali itu aja. Saya bilang, man, kau bukan rajin itu bukan biar dilihat oleh atasan, bukan. Memang benar-benar rajin. Tahu saudara, sekarang kemanapun bosnya itu, pemiliknya itu iman di bawah. Ada seminar apa yang mestinya kelasnya bosnya, tapi bosnya nggak sempat, pemiliknya nggak sempat. Apa dia tugas ini, man? Saudara harus rajin, bukan hanya rajin biasa, rajin benar-benar. Saudara rajin berdoa, rajin beribadah, rajin nyembah Tuhan, rajin bekerja. Saya mau sampaikan lagi, saudara mungkin kaget. Di tetangga saya, ibu-ibu, bapaknya kerja hebat, pakai mobil Mercy. Tapi ibu ini dia punya 2 pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga 2 orang. Dia suruh masak, bantuin dia yang masak tapi bantuin pembantunya ini. Terus pembantunya ini pakai sepeda ngantar ke rumah-rumah orang. Coba, rajin. Ada ibu-ibu di rumah duduk doang begini. Makan minum. Ini sobat dia masak, dia pergunakan asisten rumah tangganya. Antar ke rumah-rumah orang, pakai sepeda. Rajin. Maka dia tidak kekurangan. Desember, summer dia udah cuti ke Australia. Desember dia udah liburan ke Tokyo. Rajin. Bukan karena kekurangan. Saudara harus rajin, ibu-ibu harus rajin. Ini hari ini agak terlambat dikit juga nggak apa-apa. Satu lagi, saya mau kasih tahu. Nggak, biar saudara kasih tahu ini. Saya juga heran, ibu-ibu di T1, mudah-mudahan dia dengar. Hari ini jual tahu, isi 60 ribu, tahu putih. Istri saya beli, enak. Sekali lagi beli 2 kotak. Sekarang ini apa saja yang ada di bumi dijual. Saya, tapi kok orang pesan semua gitu ya. Rajin. Apa dia yang bikin? Enggak, ternyata. Dan dia bilang hari Sabtu kayak begini, misalnya hari Kamis. Dia bilang Sabtu depan ada tahu segini, ada ini segini, ada. Jadi orang mesan dulu. Kirimkan ke rekening ini. Barang belum datang, dia udah dapat duit. Coba. Belakangan ini istri saya bilang, berarti apa saja dia jual ini orang ini. Rajin. Jadi dia tanya dulu ke pasar sana, tanya ke sana, tanya sini. Belakangan tas pun dijual. Dia ada gambarnya. Coba. Saudara harus rajin. Jangan tengok-tengok tok di rumah. Tahu tengok-tengok? Makan roti, minum, Mbak WA. Mari rajin bekerja. Rajin cari nafkah. Suami mau kerja, engkau istri-istri di rumah rajin. Maka ini firman Tuhan. Jadi yang tadi summer dia liburan ke Eropa. Musim dingin dia ke Australia dia. 2 pembantunya di rumah dipergunakan. Masak. Ngantar ke rumah-rumah orang pakai sepeda. Saya geleng-geleng kepala saya. Saudara harus rajin. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Maka engkau akan diberkati. Masih ada. Satu lagi. Memiliki hati yang merasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Terus satu lagi. Yang B. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu katanya Ibu Elizabeth tadi. Bisikin ke saya. Itu sama artinya Pak Purba. Jangan lebih besar pasak dari tiang. Gajimu 5 juta, jangan belanjakan 6 juta. Bodoh itu. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Masih ada yang C satu lagi kalau salah. C satu lagi. Ibrani 13. Sama, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Tadi pagi saya cerita waktu saya mahasiswa. Tahu saudara, waktu saya mahasiswa tahun 70-an itu enggak kayak Bang Wesel. Para anak muda enggak tahu itu Wesel nih. Saya dapat Wesel tiap tanggal 1. Jadi mamah saya ngirim mungkin tanggal 24, tanggal 25. Nah tanggal 1 pada saat itu hari Sabtu. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya sudah nunggu di kampus. Datang tukang pos datang ngantar Wesel, lihat nama saya, enggak ada. Jam 3 sore kampus tutup, Weselnya belum datang. Uang enggak ada. Hari Minggu saya ke gereja lapar, keok. Ya enggak ada uang, enggak makan. Jalan ke gereja. Enggak pakai begini, enggak ada. Tapi saya kan nyembah Tuhan. Hari Senin tanggal 3 baru Weselnya datang. Tapi saya cukupkan apa yang saya miliki. Kalau enggak ada uang saya enggak makan. Ini firman Tuhan, jangan engkau mengada-ngada dalam hidupmu. Engkau harus hidup dengan apa adanya. Ini firman Tuhan. Kalau saudara praktekkan ini, maka sekarang mari kita dengarkan lagu ini. Tuhan pasti bela saudara. Silakan. Kalau saudara praktekkan firman Tuhan ini, maka Tuhan pasti bela saudara. Amin, Tuhan amin. Janjinya tak berubah. Amin, janjinya tidak pernah berubah. Apa yang sudah difirmankan. Apa yang sudah difirmankan. Terjadi saat saudara percaya. Haleluya. Amin, Tuhan, haleluya. Meskipun seribu tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Saudara kasih, kita diam sejenak. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tapi pada saat firman Tuhan disampaikan, hatimu tersentuh. Dalam hatimu Tuhan gerakkan, ya Tuhan, semua apapun yang aku miliki ini, aku dengar firman-Mu hari ini, itu adalah milik-Mu. Aku akan pergunakan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kehendak-Mu. Aku akan nabur untuk hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang sifatnya sementara. Dan aku akan hidup apa adanya. Kalau ada di antara kita, firman Tuhan ini menjadi remah yang menyentuh hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan mengasihi saudara. Bapak engkau lihat tangan-tangan, semua tangan terangkat. Saya enggak tahu kata-kata yang mana, firman Tuhan yang mana yang menyentuh hati mereka. Mampukan mereka untuk melakukan firman-Mu. Saat mereka percaya, maka terjadi. Yang tersentuh hatinya untuk berbagi bagi orang yang lemah. Untuk tersentuh hatinya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kekal. Bapa mampukan mereka, bahkan tambahkan berkat-Mu kepada mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka Tuhan akan bela mereka dalam segala aspek. Maka Tuhan akan bela keluarga mereka. Maka Tuhan akan bela usahamu, bela bisnismu, bela kesehatanmu, bela anak cucumu Tuhan bela. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pujian hormat hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya.